Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya beribu terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mensupport channel ini sehingga bisa berkembang sampai saat sekarang ya. Dan saya juga terima kasih buat teman-teman, saya akan memberikan semua informasi tentang pinjaman online ataupun informasi lainnya yang dibutuhkan oleh teman-teman. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, balik lagi ke my channel ya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan nih yang sering muncul di kolom komentar saya ataupun yang langsung ke telegram saya. Mereka menanyakan kenapa setiap mereka mengajukan pinjaman online ini mereka selalu ditolak. Padahal mereka lagi butuh-butuhnya dana dan mereka sudah mencoba berbagai cara namun tetap ditolak. Nah, untuk teman-teman yang udah pernah ataupun yang belum sama sekali mengajukan pinjaman online dan mungkin ingin mengajukan pinjaman online namun pinjamannya ditolak, jangan berkecil hati ataupun bersedih karena mungkin ada beberapa syarat atau ada beberapa hal yang belum terpenuhi dari teman-teman sehingga aplikasi menolak untuk menyetujui pinjaman online teman-teman. Nah, sebaiknya teman-teman perhatikan dulu apa-apa aja yang dibutuhkan ketika kita ingin mengajukan pinjaman online. Banyak hal sebenarnya yang mempengaruhi agar pinjaman kita itu cepat di ACC ataupun langsung di ACC oleh pihak aplikasi. Walaupun data kita kurang itu juga bisa di ACC, tapi harus memenuhi beberapa syarat. Nah, mungkin dari informasi dari saya ini bisa membantu teman-teman yang memiliki masalah ketika mengajukan pinjaman online-nya selalu ditolak atau tidak di ACC. Sebelumnya jangan di skip dulu ya video saya ini. Silakan teman-teman nonton dari awal sampai akhir agar teman-teman paham bagaimana cara agar pengajuannya cepat di ACC ataupun cepat diterima oleh pihak pinjaman online. Oke, apa aja itu? Baik, sebelum saya masuk ke tips agar pinjaman teman-teman di ACC, sebaiknya teman-teman harus mengetahui dulu kenapa pinjaman teman-teman sering ditolak ya. Jadi perhatikan, mungkin ini salah satu dari beberapa banyaknya masalah, akan saya rangkum menjadi beberapa bagian ini yang sering terjadi ya, kenapa pinjaman kita selalu ditolak. Nah, yang pertama mungkin di sini ada beberapa alasan kenapa pinjaman online teman-teman sering ditolak ataupun tidak di ACC oleh perusahaan. Nah, pertama mungkin persyaratan dokumennya tidak lengkap atau tidak jelas. Di sini maksudnya ketika kita mengajukan pinjaman online, pastikan kita mengupload KTP ataupun dokumen lainnya seperti KTP, slip gaji ataupun KK ataupun hal-hal yang lain yang diperlukan oleh aplikasi tersebut. Namun ketika kita mengupload ataupun ketika kita memfotokan dokumen tersebut, foto tersebut tidak terlihat jelas ataupun buram. Oleh sebab itu mereka tidak bisa membaca data-data yang sudah kita unggah. Itu bisa juga terjadi karena kurangnya cahaya ataupun kurangnya ketika kita mengambil gambarnya. Oleh sebab itu data-data kita tidak terbaca sehingga pinjaman kita bisa jadi ditolak. Karena hal yang pertama yang diperlukan oleh pihak pinjaman itu adalah dokumentasi, karena mereka tidak mungkin kan mau rugi dikarenakan mereka meminjamkan uang ke kita dalam hanya melalui handphone tanpa tatap muka. Oleh sebab itulah perusahaan ingin melihat data-data kita dengan benar dan jelas. Nah, jika dokumen kita tidak lengkap ataupun tidak akurat atau fotonya samar atau blur, biasanya sih perusahaan pinjaman online ini akan memberikan informasi berupa SMS atau email resmi untuk perbaikan. Nah, perusahaan juga akan memeriksa secara detail dokumen tersebut sekaligus memeriksa apakah teman-teman layak diberi pinjaman atau tidak. Nah, kemudian alasan yang kedua yang sering terjadi ketika kita mengajukan pinjaman online biasanya nomor ponsel yang salah. Nah, ketika kita mengunduh ataupun mendownload aplikasi pinjaman online, hal yang pertama yang diminta adalah nomor ponsel. Pastikan ketika kita memasukin nomor ponsel kita memang harus milik kita sendiri. Jangan sampai nomor ponsel yang kita maksud adalah nomor ponsel orang lain. Nah, jika berhasil diketahui bahwa nomor ponsel yang digunakan milik orang lain,
maka pengajuan dipastikan akan ditolak karena tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Karena untuk pinjaman online ini mereka sudah menggunakan teknologi fintech yang memungkinkan perusahaan akan mengetahui penggunaan nomor ponsel secara akurat. Jadi pastikan ketika kita ingin mendaftarkan pinjaman online, pastikan kita menggunakan nomor ponsel kita pribadi yang aktif dan bisa digunakan. Nah, yang ketiga yang alasan penyebab pinjaman kita ditolak mungkin bisa jadi karena foto KTP salah. Maksudnya di sini aplikasi mewajibkan kita sebagai peminjam untuk mengupload foto KTP kita di aplikasi pinjaman online yang kita tuju. Namun ada beberapa kesalahan umum dalam mengupload foto KTP, seperti foto tidak diambil dari kamera ponsel yang digunakan untuk mengajukan aplikasi. Biasanya kan ketika kita ingin mengajukan pinjaman online, mereka akan membuka aplikasi untuk kita mengupload langsung foto KTP. Jadi dari aplikasi kita langsung memfotokan foto KTP kita sehingga mereka bisa men-scan KTP kita dan keluarlah data-data kita. Nah, yang kedua, hasil foto KTP-nya buram sehingga tidak bisa dibaca oleh sistem. Kemudian ketika KTP diupload dari scan dan bukan diambil dari kamera ponsel. Nah, itulah kenapa ketika kita mengajukan pinjaman online selalu ditolak. Mungkin salah satunya karena ya foto KTP kita salah. Nah, kesalahan dari foto KTP itu bisa menyebabkan data kita tidak valid dan pengajuan tidak bisa dilanjutkan atau ditolak. Nah, yang kesalahan ataupun alasan selanjutnya adalah data KTP salah. Nah, ketika aplikasi akan mengambil secara otomatis data kita dari KTP yang sudah kita fotokan tadi, kemudian menggunakan kamera HP kita, kemudian ketika dibaca bahwa data kita tidak jelas ataupun salah. Dan jangan lupa gunakanlah KTP yang masih berlaku, meskipun saat ini mayoritas sudah menggunakan eKTP yang berlaku untuk seumur hidup. Data KTP yang diberikan tidak akurat itu seperti misalkan teman-teman menggunakan bukan KTP teman-teman ya, atau mungkin menggunakan KTP orang lain. Kemudian data KTP tidak sesuai dengan database dari KTP nasional. Nah, jika itu terjadi, pihak perusahaan pinjaman online tidak akan memberikan ataupun tidak akan meng-ACC pinjaman, karena perusahaan pinjaman online ini memiliki juga akses ke database KTP nasional dan bisa melakukan pengecekan atas KTP yang disampaikan. Jika ditemukan ketidaksesuaian data KTP, maka pengajuan teman-teman bisa dipastikan akan ditolak. Oke, nah kita lanjut. Nah, alasan berikutnya yang bisa menyebabkan pinjaman teman-teman ditolak yaitu foto selfie-nya buram. Nah, di aplikasi kita akan diminta memfoto selfie kita ketika memegang KTP. Nah, foto selfie adalah persyaratan di pinjaman online untuk melengkapi proses pengajuan yang tanpa tatap muka. Nah, untuk pengambilan foto ini juga harus mengikuti ketentuan-ketentuannya, yaitu kesalahan yang terjadi yang menyebabkan itu penolakan mungkin karena disebabkan foto selfie-nya buram, bisa jadi karena hasil foto selfie tidak jelas sehingga sistem tidak bisa membaca foto yang baik. Kemudian foto diambil tidak lengkap, misalkan ya terpotong ataupun dari sudut yang tidak disesuaikan. Nah, kemudian pengambilan foto diambil tidak menggunakan kamera dari ponsel yang dipakai untuk mengajukan pinjaman. Kemudian foto tidak diambil dengan kamera ponsel, misalkan menggunakan scan foto. Nah, pastikan ketika teman-teman ingin memfoto selfie-nya, pastikan menggunakan kamera dari ponsel dan langsung terekam di aplikasi tersebut, dan pastikan fotonya tidak buram dan diambil dari sisi yang diinginkan oleh aplikasi. Nah, kesalahan yang selanjutnya mungkin isi form yang tidak lengkap. Di sini kan mereka ketika kita mendaftarkan atau setelah kita register, mereka akan memberikan beberapa form yang harus kita isi, misalkan data pribadi, data pekerjaan, kemudian nomor rekening, kemudian baru tahap selanjutnya memverifikasi. Nah, ketika kita tidak lengkap dalam mengisi beberapa form yang diinginkan, maka pinjaman kita bisa jadi ditolak. Nah, data-data harus lengkap dan tidak ada yang terlewatkan, kecuali ya mereka memberikan biasanya ada tanda bintang, itu artinya wajib ya. Tapi kalau mereka menggunakan dalam kurung ada bacaan opsional, itu bisa jadi diisi, bisa juga tidak diisi.
Alasan yang berikutnya kenapa pengajuan kita ditolak mungkin bisa jadi rekening banknya beda. Untuk data rekening bank wajib dicantumkan di form pengajuan. Data ini digunakan untuk mencairkan pinjaman dan menghindari terjadinya gagal ya. Biasanya terjadi pencairan dilakukan nama rekening yang berbeda dari yang mengajukan pinjaman. Karena itu kesamaan data rekening itu sangat penting. Jadi pastikan teman-teman ketika mengajukan pinjaman online dan ketika menginput nomor rekening, pastikan nomor rekeningnya sama dengan nama peminjam. Jika terjadi nama rekening beda dengan nama peminjam, itu otomatis pinjaman teman-teman bakalan tidak akan di ACC ataupun ditolak. Nah, yang terakhir yang sering terjadi ya, yang banyak terjadi kenapa pinjaman kita ditolak, yaitu adalah ketika pihak pinjaman online ini memverifikasi nomor kontak darurat yang sudah kita masukkan. Ketika kita melakukan pinjaman online, kita akan diminta untuk memasukin nomor kontak darurat seperti orang tua, pasangan, teman kerja, rekan kerja, ataupun teman ataupun saudara. Di situ kita wajib mengisi nomor kontak darurat. Biasanya setiap aplikasi pinjaman online itu berbeda-beda berapa jumlah untuk kontak daruratnya ya, karena di sini ketika mereka mencoba memverifikasikan nomor tersebut dan nomor tersebut tidak bisa dihubungi ataupun tidak aktif. Oleh sebab itulah pengajuan teman-teman bisa jadi akan ditolak ataupun tidak ACC karena tidak memberikan data kontak daruratnya dengan benar ataupun tidak sesuai. Oleh sebab itu pengajuannya bisa jadi akan ditolak. Setelah teman-teman mendengarkan beberapa alasan kenapa pengajuan teman-teman selalu ditolak, nah sekarang silakan teman-teman simak lagi bagaimana supaya pengajuan pinjaman online teman-teman bisa disetujui. Nah, perhatikan baik-baik dan jangan di skip lagi ya video ini. Nah, yang pertama pastikan datanya lengkap. Nah, jadi semua data yang diminta oleh pihak pinjaman online itu harus dilengkapi selengkap mungkin. Jangan ada yang tidak diisi. Sebelumnya baca dulu apa persyaratan dan dokumen yang diminta, kemudian baru lakukan pengisian supaya data bisa semuanya dilengkapi. Nah, ketika kita mengupload KTP dan mengambil foto selfie harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh aplikasi atau pihak pinjaman online. Lakukan pengambilan foto dari kamera ponsel yang digunakan untuk melakukan pengajuan pinjaman. Kemudian untuk data rekening bank wajib diperhatikan dengan cermat karena jika salah perusahaan pinjaman tidak akan memproses alias pinjaman teman-teman akan ditolak. Pastikan nama rekening sesuai dengan nama KTP calon peminjam atau nama KTP ketika teman-teman meminjam. Sebaiknya jangan ada perbedaan antara nomor rekening dan nama si peminjam. Nah, itu teman-teman harus perhatikan dulu data-data yang akan diisi. Jangan sampai data-datanya ada yang kosong, kecuali ya ketika kita mengisi data mereka memberikan keterangan dan biasanya dalam kurung itu adalah opsional. Itu teman-teman boleh diisi, boleh juga tidak. Nah, kemudian yang perlu teman-teman lakukan adalah pastikan nomor ponsel teman-teman harus aktif. Nah, berbagai verifikasi dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ya, mulai dari calon peminjam, kemudian langsung ke kontak darurat. Pastikan bahwa data kontak yang disediakan itu valid sehingga saat diverifikasi oleh pinjaman online bisa dilakukan dengan mulus. Misalkan saat perusahaan pinjaman online ini berusaha menghubungi teman-teman atau berusaha mencoba menelpon teman-teman, HP teman-teman aktif sehingga bisa jadi pinjaman teman bisa di ACC, kecuali kalau ketika dihubungi nomor teman-teman tidak bisa dihubungi, bisa jadi itu bisa gagal. Nah, jadi perlu pastikan ke teman-teman yang dicantumkan nomornya untuk siap mengangkat telepon ketika mereka menghubungi kita. Nah, itulah sedikit tips dari saya. Itu hanya beberapa yang sering terjadi yang menyebabkan pinjaman kita ditolak dan menyebabkan pinjaman kita segera di ACC. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengajukan pinjaman online-nya. Nah, untuk ACC atau tidaknya itu tergantung dari perusahaannya dan juga tergantung dari data-data yang kita isi dan tergantung juga dari penghasilan yang kita dapatkan. Semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi teman-teman semua. So, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.